Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Hari ini session ketujuh. Ya, tema yang akan dibahas mengenai teknologi penyimpanan dan pemanggilan data. Ya, agenda yang kita bahas hari ini adalah database hierarki, pendekatan penyimpanan data, file dan database, jenis-jenis struktur database, dan database manajemen sistem. Nah, kita akan bahas mengenai database hierarki. Ya, kita tahu bahwa hierarki adalah bentuk yang terstruktur, ya, dari atas dia berkaitan dengan hubungan yang di bawah, ya, sehingga membentuk sebuah struktur yang menyebar ke bawah, ya. Jadi data yang merupakan hal yang vital bagi sebuah organisasi karena merupakan masukan untuk sistem informasi. Ya, ini jadi kita bahas dulu mengenai data, ya, karena data ini mempunyai fungsi yang sangat vital, ya, agar data itu bisa diolah dan dipanggil kembali sebagai sebuah sistem informasi. Ya, ini. Jadi sistem informasi data itu harus disimpan dalam sebuah database. Agar apa? Agar bisa dipanggil, ya, diolah, ya, sehingga itu menjadi sebuah keputusan. Keputusan bisa untuk bagian operasional, keputusan untuk bagian manajer, keputusan untuk bagian pemegang keputusan strategis. Database ini menyimpan data-data, ya, yang diperlukan bagi pengguna informasi. Data yang tersimpan merupakan representasi, ya, dari sesuatu. Sesuatu ini artinya berupa representasi informasi yang kaitannya dengan bagian operasional, ya, bagian manajer maupun bagian strategik. Nah, sehingga hal tersebut disebut sebagai entitas, ya. Entitas jadi merupakan representasi dari benda yang berwujud, ya, pegawai, tempat, bisa juga dari benda yang tidak berwujud, ya, jabatan, akun, pelanggan. Nah, itu adalah entitas, ya. Seperti kalau kita melihat sebuah tabel, ya, ya, kalau kita melihat sebuah tabel, ya. Nah, ini saya anggap aja tabel, ya. Nah, ini di dalam sebuah entitas itu ada yang namanya misalkan nomor induk, ya, mahasiswa, ya, NIM, ya, sini, ya. Terus di sini ada nama mahasiswa, ya, sesingkat NIM, NM, ya. Terus di sini ada mata kuliah yang dia ambil, ya, MT. Nah, ini adalah sebuah entitas, ya, entitas dari NIM, ya, nomor induk mahasiswa, ya, ini nama sejumlah mahasiswa, ya, dan ini adalah mata kuliah yang diambil. Nah, ini menjadi sebuah entitas, ya, entitas mata kuliah, ya, ini, ya, menjadi sebuah entitas, ya. Nah, ini. Oke, kita lanjut lagi, ya. Nah, setiap entitas, nah ini tadi sudah, ya. Satu atribut dalam istilah database disebut sebagai item, data elemen, atau juga field. Nah, kalau kita lihat di sini satu entitas, ya, ini, ya, kalau kita lihat di sini, ya, di sini, ya. Nah, ini akan membentuk sebuah entitas atau field, ya, ini. Nah, ini, ya, ini, ya. Nah, ini akan membentuk sebuah field. Ini adalah field, ya, nama kolomnya istilahnya, ya, ini field.
Nah, ini juga field. Ya, ini field. Ya, field. Atau juga disebut dengan entitas, ya, field. Nah, ketika field ini berisi data, NIM-nya berapa, ya, NIM-nya berapa, ya, ini kan banyak NIM, maka akan membentuk sebuah record, ya. Nah, ini membentuk sebuah record, ya, membentuk sebuah data. Nah, ya, ini juga namanya siapa aja di sini, ya. Nah, nanti akan membuat sebuah record, ya, data. Siapa aja di sini namanya, membuat sebuah record, ya, ini. Itu, ya. Jadi ini ada field dengan judul nama NIM, ya, ada field dia dengan judul nama, ada field dengan judul namanya mata kuliah. Nah, ketika dia di bawahnya ada data-data, data NIM, ya, data nama mata kuliah, ya, mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa, ya, ini. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini, ya, masih di database hierarki, ya. Nah, kita lihat contoh di sini, ya, Fulan bin Fulan. Nah, ini kan nama, ini NIM-nya, ini alamat. Nah, ini jenis kelamin, ya. Jadi ini adalah data, ya. Jadi satu rangkaian dari atribut yang disebut dengan record, ya, di sini, ya. Jadi di sini ada satu rangkaian yang disebut data record, ya, di sini, ya. Di sini ada field-nya, atribut-atributnya, ya, field atau atribut di sini, ya. Contoh yang lain, ya, file pegawai merupakan kumpulan dari record pegawai, ya, ini. Kalau kita lihat lagi di sini, ya, contoh data pegawai, ya, singkat P. Dia akan mempunyai kumpulan data pegawai di sini, ya. Nah, di sini kita anggap di sini adalah tabel, ya. Nah, ini, ya. Nah, ini tabel. Nah, nanti di dalam apa file yang namanya pegawai akan membentuk banyak tabel. Misalkan ini adalah profil pegawai, ya, nama tabel profil pegawai, ya. Saya singkat di sini, ya, profil pegawai, ya. Ini tentu di sini akan ada nama pegawai, nomor induk pegawai, ya. Nah, ini, ya, NP misalkan saya singkat. Di sini terus juga nama, ya, istri di sini misalkan, ya. Ya, di sini. Terus di sini nama anak, ya, ya, anak, ya. Nah, ini adalah sebuah atribut atau field, ya, untuk nama di sini, ya. Field atau atribut untuk nomor pegawai, field atau atribut nama istri, nama anak. Nah, nanti di sini akan muncul nama pegawainya siapa, nomor induk pegawainya, nama istri, terus nama anak. Nah, nanti kan anaknya ada banyak, misalkan 2 atau 3 di sini, ya, ini. Nah, nanti ini juga dari apa tabel, istilahnya ini namanya parent, paling atas misalkan, ya. Dia akan membentuk tabel lagi, misalkan nama istri, ya, di sini, ya. Nah, ini nama istri. Ini dia akan membentuk sebuah tabel lagi, ya. Nah, ini, ya. Nah, misalkan nama istrinya siapa? Terus ketika diklik dia akan membentuk sebuah tabel profil atau identitas istri di sini, ya. Nah,
namanya siapa, tanggal lahirnya, ya, terus apa pekerjaannya, ya. Nah ini ya, ini misalkan ini untuk istri, ya, tuh, ya ini istri ya, saya singkat. Terus ini akan membentuk tabel lagi ini karena anaknya 3, membentuk sebuah 3 tabel, ya ini. Ya, 3 tabel sini ya. Nah, ini tabel anak pertama, ya, identitas anak pertama, tabel identitas anak kedua, ya, tabel identitas anak ketiga. Sehingga ini membentuk sebuah konektisitas, ya, koneksi, ya, keterhubungan, keterkaitan dengan tabel parent, tabel induk, pegawai, ya, itu. Nah, sekarang kita bahas lagi, ya. Nah, di dalam sebuah sistem dapat tersimpan lebih dari 1 file, ya. Nah, seperti tadi, dalam sebuah sistem ini terdapat 1 file atau banyak file. Misalkan ini 1 file, ya. Nah, ini saya kotakin, ya. Ini adalah 1 file, ya, yang namanya file data pegawai, ya. Nah ini ya, file yang namanya data pegawai, ya. Nih kita anggap sini ya, file 1 data pegawai. Nah di dalam file, ya, data pegawai ada banyak tabel. Nah ya, terus nanti dia tersusun ke dalam sebuah hierarki misalkan, ya, itu. Ya, hierarkinya ada ke bawahnya itu ada nama istri, tabel anak dengan 3 tabel. Ya, seperti itu. Ya, ini sama seperti ini. Ya, misalkan menyimpan file mahasiswa, file dosen, file mata kuliah dan sebagainya. File-file tersebut disimpan dalam database. Ya, ini. Ya, berarti ini ada file 1 nama pegawai, file 2 misalkan, ya. Ini file 1 data pegawai, file 2 misalkan data dosen misalkan, ya. Tapi terpisah, ya, ini. Ya, ini data dosen misalkan ada di sini, ya, nanti. Terus 3 misalkan, ya, data mata kuliah, file mata kuliah, ya. Dia akan terpisah di sini. Sehingga akan membentuk sebuah kumpulan file, ya, dalam bentuk, ya, 1 database, ya, ini. Nah ini data, saya singkat, ya, DB, ya, saya singkat sini DB, ya, database, ya. Dalam database itu ada banyak file, ya. Nah ini ya, tadi ya, file 1, ya, terus file 2, ya, tadi ya, yang kita ambil contoh tadi, file 1 ini data pegawai, ya, file 2 ini adalah data dosen, ya, file 3 ini adalah data mata kuliah. Nah ini file 3, ya. Nah ini file 3, ini data mata kuliah. Nah dalam 1 file ini kan nanti ada tabel. Nah ini misalkan tadi tabel data karyawan, ya. Nah, ini profil data karyawan. Nanti dia membentuk sebuah hierarki lagi, bentuk-bentuk tabel, ya. Ini tabel istri, ya, tabel anak, ya, ada 3 kan, ya, anaknya di sini, ya, ini 3. Nah itu. Nah begitu juga, ya, dengan tabel file 2, ya. Ini file 1, file 2. File 2 misalkan berisi mengenai data dosen. Nah berarti ini data dosen, ya. Terus nanti hierarki ke bawahnya, ya, membentuk tabel-tabel, ya. Ini tabel utamanya, ya,
parent, ya ini tabel utama, membentuk child, ya anak-anak tabel di sini ya. Nah, begitu juga yang dengan file 3, ya, sehingga kumpulan dari file-file ini akan membentuk sebuah database, ya. Ini bentuk sebuah database, ya, itu. Ya, oke, kita lanjut lagi. Ya. Oleh karena itu, database dapat diartikan sebagai kumpulan file yang saling berkaitan. Ya, di sini yang digunakan sistem dan dapat diakses oleh beberapa pengguna secara bersamaan. Ya, ini jadi kumpulan file yang saling berkaitan. Ya, nah ini kumpulan file ini nanti akan saling berkaitan. Ya, data pegawai nanti akan berkaitan dengan data dosen, misalnya. Itu ya, terus ini data mata kuliah nanti dia akan berkaitan ya dengan data mata kuliah, ya, begitu juga dosen akan berkaitan dengan data mata kuliah, ya, ini. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini contoh ya, ini kumpulan file, ya, file A, file B, file C, yang mana di sini file A berisi record data. Ya, ada data item, data elemen dan sebagainya di sini. Ya, nah, begitu juga dengan yang B, sehingga kumpulan file ini membentuk database A. Ya, ini. Nah, penyimpanan data atau file, ya, pendekatan pertama, ya, untuk metode penyimpanannya. Pertama, ini modelnya ada yang penyimpanan data dalam bentuk file. Ya, itu. File dibuat, dikelola secara terpisah untuk setiap aplikasi. Oleh karena itu, sistem pemrosesan transaksi bergantung pada pendekatan satu ke setiap unit organisasi. Setiap unit, misalnya pemasaran, keuangan, atau produksi, mengelola aplikasi dan data yang berbeda-beda. Ya, nah, ini contoh, ya, menyimpan data pada masing-masing user, ya, sehingga masing-masing user mempunyai program aplikasi. Ya, nah ini contohnya ya seperti ini. Ya, user A dia punya aplikasi, ya, ini untuk menyimpan database. Ya, misalkan menyimpan database pegawai. User B, ya, dia punya aplikasi, ya, di sini ya, untuk menyimpan data pegawai juga. Nah, ini user C, dia juga punya aplikasi, ya, untuk menyimpan pegawai juga. Nah, ini masing-masing punya aplikasi, punya data pegawai juga. Nah, hal ini menjadi titik kelemahan ketika dia menginput data, nanti di sini belum diinput karena dia masih bentuknya lokal. Ya, masing-masing punya aplikasi, sehingga ini ketika dia input data, ya, di sini belum up to date karena data pegawai A sudah diupdate, di B belum, apalagi di C, ya, sehingga datanya menjadi tidak up to date, atau bahkan, ya, dia input, dia ikut nginput juga, ya. Nah, ini dia nginput 3, nginput 4, C juga nginput. Nah, hal ini bisa menjadi sebuah titik dari yang perlu diperhatikan. Data menjadi redundan, ya, artinya redundan, sehingga masing-masing punya data, nginput data. Yang terjadi adalah kalau terjadi perbedaan, ya, di sini nginput data nomor namanya A, di sini nginput namanya ya B, padahal seharusnya A, ya, di sini, ya, di sini C. Nah,
data yang berbeda, padahal namanya nama pegawai, ya, satu induk, ya, nomor induk yang sama misalkan. Nah, inilah yang ditakutkan. Kenapa, ya, data itu harus terpusat, ya, diinput terpusat, agar apa? Agar tidak terjadi banyak orang menyimpan data. Kalau banyak orang menyimpan data, terjadi redundan, dia double data, bahkan bisa juga data itu tidak akurat. Ya, ini. Oke, ya, kita lanjut lagi. Ya, itu. Setiap unit misalnya pemasaran keuangan atau produksi mengolah aplikasi dan data yang berbeda-beda. Nah, ini, ya. Pendekatan ini lebih mudah dioperasikan dan memiliki kontrol lokal yang lebih luas. Namun pendekatan ini, ya, memiliki kekurangan. Ya, ada duplikasi data itu tadi, ya, yang saya jelaskan, inkonsistensi, ya, inkonsistensi data, ya, datanya berbeda-beda, tidak konsisten karena banyak yang input, ya, artinya banyak yang input, dia punya file database sendiri-sendiri, dia punya aplikasi database sendiri-sendiri, nah ini sendiri-sendiri, sehingga datanya tidak konsisten, tidak sama. Dia input A, ternyata di B jadi B, ini jadi C, ya, itu. Ya, data tidak terintegrasi, artinya tidak terpusat, ya, tidak real time, tidak up to date. A sudah update, B belum, C belum, gitu, ya. Ketergantungan pada program, ya, artinya kepada program aplikasi, ya. Jadi dia kalau input data, B harus install aplikasi dulu, C juga, ya. Jadi masing-masing punya aplikasi, ya, bahkan bisa jadi aplikasinya beda-beda. Dia input data menggunakan Excel untuk A, B menggunakan database MySQL, C menggunakan misalkan Microsoft Word. Nah, ini akan terjadi perbedaan ketika nanti akan diintegrasikan, ya. Itu, ya, ketergantungan pada program. Duplikasi data, ya, ini jelas, ya, saya sudah jelaskan tadi, ya, inkonsistensi data, ya, inkonsistensi data, data tidak terintegrasi, ya, ini, ya, sudah saya jelaskan di sini, ya, datanya tidak terintegrasi, ya. Jadi artinya banyak user menggunakan banyak aplikasi, banyak memiliki data. Jadi masing-masing user punya data, ya, ini. Beda kalau dia terintegrasi, ya, ini misalkan satu database, ya. Nah, ini, ya, satu database, ya. Ini saya B, ya, database, ya, diakses oleh banyak user. Ya, nah, ini terpusat ini namanya. Jadi user dia tidak menyimpan data, dia hanya menginput dan menyimpan data terpusat dalam sebuah satu server database, ya. Sehingga ketika A input akan terrecord bahwa A ini input data, B input data, C, sehingga dia bisa lihat data-data sebelumnya, ya, ini. Oke, kita lanjut lagi, ya. Tergantungan pada data, ketergantungan pada program, itu sudah saya jelaskan. Pendekatan lain dalam penyimpanan data adalah menggunakan database, ya. Nah, ini tadi yang saya jelaskan, ya. Database adalah kumpulan data dan file yang saling berkaitan, ya. Oleh karena itu, permasalahan inkonsistensi dan redundansi data dapat diminimalisir, ya, ya, ini. Terjadinya inkonsistensi data dapat diminimalisir karena menggunakan satu database, ya, ini. Penyimpanan database, ya. Kita lihat di sini, aplikasi yang mengelola database dikenal sebagai Database Management System, DBMS, ya, ini. Keuntungan dari database, kontrol terhadap redundansi, konsistensi data, pengelolaan query ini pencarian data, ya,
independensi data, penerapan standar baku. Nah, ini adalah keuntungan dari database, ya. Ini ya. Nah, ini sistem seperti ini juga disebut dengan database management system. Contoh aplikasinya misalkan bisa menggunakan contoh di sini database MySQL, SQL, Oracle, ya, Postgres, ya, ini. Nah, sekarang kita lihat di sini. Selain memiliki kelebihan, tentu di sini ada kelemahan, ya, dibandingkan dengan pendekatan penyimpanan data file. Database memiliki kelemahan ini kompleksitas struktur data, membutuhkan lebih banyak media penyimpanan, operasional sistem, resiko keamanan. Nah, sekarang kita bahas satu-satu, ya. Kompleksitas struktur data, ya. Kalau menggunakan DBMS, ya, ini DBMS, database management system, ya. Nih, kompleksitas struktur data. Kalau database-nya besar, ya, studi kasus mengenai pengelolaan database itu sangat kompleks, maka pengelolaan struktur database-nya menjadi kompleks. Hierarkinya juga jadi kompleks sehingga membentuk sebuah hierarki gabungan antara hierarki 1, 2 atau level 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kompleksitas sehingga butuh keterampilan skill database administrator untuk melakukan pengelolaan data. Butuh juga skill dari programmer, ya, untuk membuat sebuah struktur data, ya, ini. Yang kedua, membutuhkan lebih banyak media penyimpanan, ya. Kalau sebuah datanya sudah banyak, ya, berarti media penyimpanannya harus power, ya, kuat, besar, ya, sehingga perusahaan harus siap untuk menyediakan sebuah media penyimpanan yang besar, ya. Itu. Jadi kalau datanya sudah penuh, ya, dia harus mengadakan media penyimpanan yang lainnya, ya, untuk sebuah DBMS. Operational system. Jadi butuh yang namanya, ya, operational system, ya. Jadi orang atau user administrator, ya, yang mengatur pengelolaan sistem database tersebut. Maka ada yang namanya sebagai DBS admin, ya, database administrator. Nah, ini orang yang mengurusi mengenai operasional sistem. Yang ketiga, yang keempat, resiko keamanan. Ya, karena dia sistemnya terpusat, maka faktor keamanan itu harus diperhatikan, ya. Karena dia diakses oleh banyak orang dan dia terkoneksi dengan jaringan, ya, maka harus diperhatikan mengenai faktor keamanan, terutama dengan hak otorisasi penggunaan aplikasi dari DBMS tersebut, ya. Baik keamanan dari sisi internal, ya, local area networknya, maupun keamanan dari sisi ke publiknya, ya. Nah, ini kan nanti dia sudah terkoneksi ke internet. Jadi orang luar bisa lihat, meskipun dia diproteksi, tapi dia bisa lihat, ya, ada database di sini, sehingga akan mencoba untuk masuk. Maka butuh yang namanya faktor keamanan, ada firewall dalam sebuah database management system. Ya, ini, ya. Nah, ini pembahasannya, ya, kompleksitas struktur data, ya. Jadi menyebabkan struktur data menjadi kompleks untuk mendukung kebutuhan sistem yang terintegrasi. Harus ada yang namanya orang yang ahli dalam membuat database, ya, database designer yang berpengalaman, ya. Terus juga membutuhkan lebih banyak media penyimpanan, ya, lebih banyak media penyimpanan, ya, di sini, sehingga harus benar-benar disediakan, ya, media penyimpanan sebagai cadangan, ya, backup. Jadi karena dia terpusat, kalau DBMS-nya error, down,
Nah, ini kan orang tidak bisa mengakses semuanya. Ya, satu perusahaan tidak mengakses. Nah, ini proses bisnis berhenti. Makanya di sini harus ada backup data yang digunakan sebagai cadangan, ya, persiapan. Ya, ini manajemen risikonya harus bisa dikelola dengan baik. Ya, risiko ketika database manajemen sistemnya down, apakah ada backupnya untuk pengganti dari DBMS yang down? Ya, ini. Ya, database yang down tersebut, ya. Terus operasional sistem, ya, butuh yang namanya orang yang mengelola, merawat, ya. Kerusakan database dan sebagainya akan mempengaruhi kegiatan operasional. Nah, kalau database-nya rusak, terus database-nya tidak bisa diakses, ada nggak ya orang yang menangani hal ini? Nah, ini berarti harus ada orang yang menangani hal ini. Kalau tidak ada, bisa berhenti nih operasional perusahaan. Ya, ini. Terus resiko keamanan, ya ini jelas. Ya. Keamanan ini juga menjadi sebuah faktor utama karena dia diakses oleh banyak orang melalui jaringan internet, baik lokal maupun akses ke publik. Ya, ini resiko yang lain juga ada. Kalau terjadi kebakaran, bagaimana nih database-nya? Ya, banjir, ya, dihack oleh orang yang tidak berhak, pencurian. Ya. Nah, banyak perusahaan-perusahaan akhirnya menempatkan database, ya, di cloud. Ya, di cloud artinya dia tidak di dalam gedung perusahaan itu. Ya. Jadi dia simpan, ya, di luar. Ya, ini misalkan gedung kantor, ya, ini gedungnya. Nah, database-nya disimpan di cloud, ya, di luar perusahaan, ya. Nah, entah itu bisa di Amerika, ya, bisa di Singapura, Malaysia, atau di mana. Agar apa? Agar ketika terjadi kebakaran di gedung, ya, ini database-nya bisa selamat, ya, karena ada di luar, ya, atau banjir atau dicuri orang, ya. Komputernya misalkan servernya diambil, nah, karena datanya ada disimpan di cloud, ya. Nah, ini antisipasi dari manajemen risiko dari faktor keamanan. Ya, di hacking juga, ya, itu, ya, dengan menggunakan firewall perusahaan mengantisipasinya. Ya, sekarang kita bahas tadi, ya, mengenai struktur database. Ya, model data merupakan struktur logis, ya, yang berkaitan dengan antar data. Ya, model data terbagi menjadi 3, ya, membentuk hierarki tree, membentuk jaringan, membentuk struktur relasional. Sekarang kita lihat di sini, membentuk sebuah hierarki, ya, itu hubungan antara entitas yang terdapat pada sebuah struktur ini bersifat hierarki. Ya, ya, seperti tadi, ya, hierarki itu dia membentuk dari parent ke child-nya, ya, ini. Nah, ini, ya, ini parent, ya. Data apa, tabel paling atas dia terkoneksi, ya, terrelasi dengan banyak field di sini, ya. Nah, ini membentuk hierarki, ya. Ini, ya. Itu, ya, terdapat 2 jenis hubungan antara struktur parent dan child. Ya, ini parent, ya, dan ini adalah child-nya, ya, child, ya, ini child, ya, child. Bahkan dia membentuk lagi, ya, child lagi di sini, ya, itu. Nah, inilah hierarki, ya, keterkaitan hubungan tabel secara hierarki, ya. Satu entitas parent dapat memiliki lebih dari satu child, ya. Nah, ini, ya. Hanya memiliki satu entitas parent, ya. Nah, ini parentnya, ya, ini. Oke. Nah, ini struktur database-nya seperti ini contohnya, ya. Entitas untuk parent ini pada level 0, child 1 pada level 1, ya, ini child-nya. Itu level 2. Ini, ya, ini. Nah, ini contoh bentuk secara real, dia
struktur database hierarki. Ya, nah, ini parentnya, ya, ini parentnya, lalu membentuk child, ya, student ID, ya, dengan 34200, ya, terus t-shirtnya siapa di sini, ya, ya, ini, misalkan dia distrukturisasi ke bawah berbentuk child, ya, dengan nama tabel data mahasiswa. Tentu ada ID mahasiswanya, nama mahasiswanya, ya, terus mayor atau mata kuliah yang diambil, terus grade nilainya berapa. Nah, ini struktur database yang membentuk sebuah child. Ini parentnya, ini bawahnya child, ya. Nah, struktur jaringan ini mirip seperti struktur hierarki. Hanya saja setiap entitas child bisa memiliki banyak entitas parent. Ya, ini. Jadi setiap child dia bisa membentuk entitas parent. Ya, nah ini contohnya dengan struktur jaringan. Ada entitas record, dia memiliki link node ke entitas record yang lainnya, dia memiliki link node dengan entitas lainnya. Ya. Ini ya struktur database membentuk sebuah jaringan. Ya, ini. Nah, ini misalkan ini. Tadi kalau ini kan dia parentnya satu. Nah, di sini dia bisa membentuk parent yang lain. Nah, contohnya ini misalkan. Nah, ini parent. Dia membentuk sebuah parent. Ya, ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini contoh bentuk real database-nya, ya, struktur database untuk jaringan, ya. Nah, ini dia membentuk sebuah parent lagi, ya. Ini ada parent data, ya. Terus membentuk sebuah parent A, B, C, ya. Ini struktur database relasional, ya. Ini terdiri dari sekumpulan tabel di mana setiap tabel disebut sebagai relasi. Setiap tabel terdiri atas baris, ya, dikenal sebagai tuples, ya, yang mempresentasikan entitas dan kolom yang mempresentasikan atribut. Ya, nah, ini contohnya struktur database, ya, model relasi. Ya, dia membentuk sebuah relasi, ya, student dan kursus sectionnya di sini, ya. Kalau kita lihat di sini, ya, struktur relasional terdiri dari sekumpulan tabel, di mana setiap tabel disebut sebagai relasi, ya. Setiap tabel terdiri atas baris, ya, dikenal sebagai tuples yang merepresentasikan entitas dalam kolom yang merepresentasikan atribut tersebut, ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ya, tadi, ya, yang dibahas tadi, ya, yang mengenai ini, ya, terdiri atas kumpulan tabel di mana setiap tabel disebut juga relasi, ya. Ya, ini, ya. Jadi ini setiap tabel ini adalah relasi. Ya, misalkan ini ada tabel pegawai, ya, dia nanti akan membentuk relasi, ya, dengan tabel yang lainnya, ya, relasi dengan child, relasi dengan child 2, child 3, dan seterusnya, ya, terus membentuk relasi lagi, ya, ini dengan level yang kedua, misalkan ini level 0-nya, ya, dia membentuk relasi dengan level 1 dan level 2, ya, ini. Sekarang kita lihat, ya, struktur database, ya, yang kaitannya dengan struktur relasional. Ada model, ya, relasi antar entitas, ya, one to one, ya, contoh suami dan istri. Satu suami hanya boleh memiliki satu istri dan sebaliknya, ya. Ini one to one, ya, koneksi pada satu tabel saja, ya, one to one, ya. Contohnya, ya, seperti ini, ya, misalkan ini adalah tabel pegawai, ya,
Nah, ini yang bekerja misalkan suami di sini ya. Nah, ini S. Dia akan berelasi ya, one to one ya, dengan tabel istri di sini ya. Nah, ini dia hanya satu saja dia ya relasinya, tidak ke relasi yang lain ya. Terus contoh yang kedua adalah model one to many ya, satu entitas dapat berasosiasi dengan satu atau lebih entitas. Contohnya di sini ya, ayah dan anak. Satu ayah dapat memiliki satu atau lebih anak, namun satu anak hanya boleh memiliki satu ayah. Nah, satu ayah di sini ya. Nah, ini contohnya di sini ya, tabel anak ya, ini ayah ya, ya ayah di sini ya. Dia akan berelasi ya dengan anak pertama ya, terus anak kedua ya ini, terus juga anak ketiga. Nah, ini tentu nanti relasinya adalah dalam bentuk ayah mempunyai profil, terus nanti anaknya akan membentuk tabel relasi, anak pertama, anak kedua, anak yang ketiga. Tentunya anak ini ya, dia tidak akan berelasi dengan ayah yang lain ya. Nah, logikanya seperti itu ya. Maka ini membentuk one to many, satu berelasi ya dengan banyak tabel anaknya di sini ya. Nah, ini simbol many seperti ini. Itu ya untuk one to many ya. Nah, ada lagi yang namanya many to many ya, satu atau lebih ya entitas dapat berasosiasi dengan satu lebih entitas. Contoh ya, dosen dan mahasiswa. Dosen dapat mengajar satu lebih mahasiswa, satu atau lebih mahasiswa, dan mahasiswa dapat diajar satu atau lebih dari dosen ya. Itu ini contoh mengambil mata kuliah ya. Ini many to many ya. Jadi di sini ya contohnya kita lihat di sini many to many ya. Ya, dosen ya, many to many, dia akan mengajar lebih dari satu mata kuliah. Ya, many berarti dia mempunyai hubungan ke banyak relasi, banyak tabel ya. Ini many to many ya, ini. Dan mahasiswa ya juga di sini ya, dia akan mengambil banyak mata kuliah di sini. Nah, ini mata kuliah dari satu dosen ya, dosen mengajar mata kuliah lebih dari satu misalkan ya. Nah, ini ya ini. Dan juga dosen terrelasi dengan banyak mahasiswa ya. Nah, ini mahasiswa ya, mahasiswa ya, ini mahasiswa ya, itu ya ini. Jadi many to many membentuk banyak hubungan ya, lebih dari satu ya. Dosen bisa mengajar banyak mata kuliah, dan dosen tidak hanya satu ya. Mahasiswa bisa banyak mengambil mata kuliah dengan dosen yang berbeda ya. Itu ya, berarti kan relasinya many to many ya, itu ya. Ini contoh bentuk real tabelnya ya. Kursus, ini kode kursusnya, ini sectionnya, teachernya banyak di sini ya, roomnya, ini waktunya, lalu diambil oleh banyak mahasiswa di sini ya, dengan student ID-nya beda-beda di sini ya. Ini, nah ini kursus-kursusnya. Terus ini mahasiswa siapa saja yang mengambil, grade nilainya dapat berapa sini ya.
Nah, itu ya, database management system. Nah, sekarang masuk ke DBMS ya. DBMS adalah piranti lunak yang memfasilitasi pengelolaan data secara fleksibel. DBMS ini mengatur setiap aplikasi yang mengakses database agar hanya dapat mengakses data yang berasosiasi dengan aplikasi tersebut. Ya, DBMS mengatur siapa saja yang boleh mengakses, mengubah, dan menghapus data yang tersimpan. DBMS mengatur bagaimana dan di mana data disimpan secara fisik. Ya, ini. Nah, kita lihat di sini ya, secara umum DBMS tersusun atas 3 sub, ya, sub database definition, database support, database organization. Ya, kita lihat di sini database definisinya di sini adalah subsystem. Ya, jadi dia mendeskripsikan skema database menggunakan data description language. Ya, ya, bahasa pemrograman. Ya, subsystem ini menyimpan, memanipulasi dan menarik data melalui data manipulation language. Ya, ini database support. Ya, ini kaitannya dengan pengelolaan database dari sisi utilitas, service. Ya, bagaimana mengganti file password, ya, mengganti kapasitas file, mencetak statistik file, membuka file, dan sebagainya. Nah, kaitannya dengan database organization, ya, dia ini memungkinkan database administrator untuk mengatur, ya, spesifikasi data sesuai dengan kebutuhan tiap aplikasi. Tentunya ini adalah tugas dari database administrator secara organisasi. Ya, mengatur spesifikasi data sesuai dengan kebutuhan tiap aplikasi. Ya, makanya untuk database management system ini harus punya orang atau tim, ya, kalau sudah besar, untuk mengelola database secara organisasi. Ya, ini kaitannya dengan tata kelola teknologi informasi yang ada dalam sebuah perusahaan. Ya. Ini untuk sementara mata kuliah kita untuk sistem informasi manajemen yang kaitannya dengan database. Ya, ini sesi ke-7. Berarti setelah ini ada sesi UTS. Ya, jangan lupa ya dikerjakan post-testnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.